Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kifasan. Wal waqfu utawi waqaf jaizun ikuna. Waqaf itu hukumnya boleh-boleh saja. Bisalasati syara'ito kalawan telu piro-piro syarat. An yakunah yento ono opo waqaf mimma iku sangking perkara yuntafa'u kang den manfaatakan bihi opo ma, atau yuntafa'u yang diambil manfaat bihi opo ma'a baqa'i ainihi beserta tetap bendanya ma, beserta tetap bendanya ma. Wa an yakunah lan yento ono opo waqaf ala aslin itu atas orang tua, ala aslin itu atas orang tua maujudin yang sudah ada, wa far'in lan anak la yanqati'u yang tidak putus, la yanqati'u yang tidak putus. Wa an la yakunah lan yento ora ono apa waqaf an fi mahdurin iku ing dalam perkara maksiat. Fi mahdurin iku ing dalam perkara maksiat atau perkara yang haram. Sudah? Penjelasannya. Penjelasannya bahwasanya di sini menjelaskan tentang masalah wakaf. Pengertian wakaf adalah habsu malin, jadi mencegah harta, muayyanin yang tertentu, qabilin lin naklih yang bisa dipindah, yumkinul intifa bihi yang bisa diambil manfaat, ma'ah baqa'i ainihi beserta bendanya tetap. Terus waqat itasorufi dan tidak boleh ditasorufkan ala an yusarrafa fi jadi khair, digunakan dalam masalah kebaikan, taqarruban ila Allah semata-mata taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika pemilik tanah, contohnya Mas Haikal punya tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan masjid, tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan pesantren. Kalau sudah diwakafkan, maka ini sudah bukan hak milik lagi, sehingga tidak boleh diwariskan. La yurasu wa la yuba wa la yuhab. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan, dan juga tidak boleh dihibahkan. Saya ulangi lagi, ketika pemilik tanah sudah menyatakan tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan pesantren, maka itu hakikatnya sudah lepas dari kepemilikan. Namanya infikak anif kisosil ademir, bukan hak milik. Sehingga Mas Haikal yang anaknya jumlahnya 10 menuntut gak boleh, tanah ini punya almarhum ayah saya, gak boleh. Kenapa? Karena sudah diwakafkan, gak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan atau yang lainnya, karena hakikatnya sudah lepas kepemilikan kepada Allah Ta'ala. Paham? Bis.
bahwa syaratnya yang dijadikan wakaf jelas bahwasanya benda itu tidak berkurang. Kalau bahasa di sini namanya ma'ah baqo'i ainihi. Bendanya masih utuh, bedanya seperti kemarin. Makanan ini saya wakafkan. Wah, wis. Kalau tanah jelas manfaatnya untuk ditempati, dibangun rumah, pesantren atau yang lain. Itu manfaatnya. Kalau makanan, buah-buahan apa manfaatnya? Untuk dimakan. Tapi kira-kira kalau seandainya dimakan berkurang tidak? Berkurang, berarti mewakafkan makanan, paham ya? Mewakafkan minuman itu tidak sah. Sehingga itu bukan wakaf, tapi namanya sedekah sunnah, sedekah tatawu, sedekah biasa, bukan wakaf. Terus kita nyumbang ke masjid berbentuk uang. Kita menyerahkan uang ke takmir masjid. Pak Takmir, ini uang. Saya mewakafkan uang ini. Uang ini saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Uang itu apa gunanya? Untuk ditransaksikan. Kira-kira uang itu berkurang atau tidak? Berkurang. Maka itu namanya bukan wakaf, tapi sedekah biasa. Bagaimana biar menjadi wakaf? Kita langsung belanja sendiri, atau Pak Takmir, uang ini minta tolong ya dibelanjakan untuk semen, untuk untuk tiang umpamanya, dan semua kebutuhan masjid, dan itu sifatnya saya wakafkan, atau memang belanja sendiri. Tembok sekian, terus besi sekian umpamanya. Dan nanti itu langsung diwakafkan, jadi harus berbentuk benda. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau wakaf itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah, paham ya? Jadi pada hadis idza matat Adam, ketika manusia itu sudah meninggal, maka amalnya itu putus kecuali 3: ilmu manfaat, sedekah jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Jadi walaupun masyarakat sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi meninggalkan tanah yang diwakafkan untuk masjid, tetap mendapat pahala. Kalau sedekah sunnah enggak, namanya bukan sedekah jariyah. Terus wakaf itu tidak harus tanah, yang penting benar. Terus kita beli Al-Quran, harganya 50.000, wakaf untuk pesantren Nizamiyah, wakaf untuk pesantren pesantren Ar-Rahman, Masjid Bahauddin, paham? Atau tanah ini saya wakafkan untuk pemakaman umum, karena umum sifatnya siapapun boleh, yang penting muslim namanya. Tapi kalau ditentukan tanah ini saya wakafkan untuk umat muslim yang ada di RT ini, namanya RT 2, RW 2, sehingga warga yang lain tidak boleh dimakamkan di tempat tersebut. Kenapa? Karena sudah menyatakan wakif, yang wakaf itu sudah menentukan, paham ya? Yaitu sekian masalah wakaf. Selanjutnya wakaf itu harus, kalau diwakafkan kepada orang tuanya masih hidup, atau anak-anaknya sudah ada, nggak boleh. Tanah ini saya wakafkan anak saya yang ada di rahim ibunya, di kandungan ibunya, anaknya belum lahir. Contoh pasangan suami istri umpamanya, suaminya masih hamil, istrinya masih rasa lagi hamil, punya tanah ini saya wakafkan anak yang masih ada di kandungan ibunya, nggak boleh. Kenapa? Karena masih belum lahir, namanya harus mewujud. Terus wakaf itu harus bukan maksiat, nggak boleh. Tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan untuk hiburan malam umpamanya, nggak boleh, nggak sah. Tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan gereja, nggak boleh. Jadi sifatnya harus bukan maksiat.
Paham ya? Tanah ini saya wakafkan untuk tempat permainan judi umpamanya. Tidak, gak sah. Gak sah, hukumnya haram juga ya. Menjadi haram jariah. Paham ya? Terus wawah utawi wakaf alama iku atas perkara syaratul waqif. Syaratul kang nyarataken al waqifu sapa wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Lin al waqifu sapa wong kang mewakafkan. Min taqdimin saking mendahulukan. Au takhirin atau mengakhirkan, au taswiyatin atau menyamakan, au tafdilin atau mengunggulkan. Au taswiyatin atau menyamakan, au tafdil atau mengunggulkan. Jadi syarat dari orang yang mewakaf itu sangat pengaruh. Wes gini. Gampangnya kalau dalam masalah realita yang ada, contohnya Mas Farhan punya tanah. Tanah ini saya wakafkan untuk masjid, terus nanti semua fasilitas yang ada di masjid, termasuk air umpamanya, ini untuk umum, baik yang sholat atau yang tidak. Sehingga seandainya ada kejadian karena masjidnya di pinggir jalan, terus ada gojek, terus ada rombongan untuk keluarga mampir masuk ke kamar mandi, buang air besar, cuci muka dan seterusnya, setelah itu langsung berangkat lagi, tidak sholat di masjid, itu hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena wakif menyatakan bahwa untuk umum, jadi semua fasilitas masjid ini untuk umum termasuk air. Tapi kalau wakif sudah menentukan bahwa semua fasilitas di masjid ini termasuk air, khusus untuk orang yang sholat umpamanya, maka musafir yang mampir, gojek yang mampir, rombongan mampir, masuk kamar mandi, cuci muka, buang air besar, terus langsung berangkat lagi, nggak sholat di masjid itu, maka itu hukumnya haram. Kenapa? Karena wakif, orang yang punya wakaf tadi, yang mewakafkan, sudah menegaskan bahwa fasilitas ini termasuk air, khusus untuk orang yang sholat di masjid. Paham ya? Nah sekarang Ustaz, kalau umpamanya wakifnya sudah meninggal, bagaimana? Ya bisa goreng, contohnya kalau di masjid ada tulisan fasilitas ini untuk umum, berarti semua boleh. Tapi kalau ada ketentuan semua fasilitas masjid termasuk air, khusus untuk orang yang sholat, maka yang nggak sholat nggak boleh menggunakan air tersebut. Kan banyak ya, karena masih pinggir jalan, kita sekedar mampir, buang air besar, cuci muka dan yang lainnya, setelah itu langsung berangkat lagi, tidak sholat di masjid. Jadi kalau sudah ada kejelasan khusus orang yang sholat, maka itu hukumnya haram. Paham ya? Faslun utawi iki fasal